Ya, pemirsa di rumah pasti sudah tahu ya bahwa saat ini memang sedang digalakannya bagaimana untuk mengatasi stunting. Nah, stunting ini sangat berpengaruh juga terhadap apa yang menjadi makanan sang bayi. Dan tentunya dalam memberikan makan untuk bayi, kita harus benar-benar memperhatikan kadar gizinya dan juga kesehatan yang ada di dalam makanan tersebut. Dan saat ini pemirsa, ada satu usaha yang menarik yang saat ini mirip-mirip dengan usaha Thai tea ya, di mana banyak sekali hal yang menjadi potensi dan bisa jadi mungkin untuk kita franchising. Tapi ini ada yang berbeda pemirsa, bukan untuk investasi franchise, bukan hanya untuk mengambil modal saja, tetapi bagaimana untuk punya usaha tapi juga bermanfaat, khususnya untuk anak-anak generasi muda ya, dalam hal ini anak-anak bayi ini. Wah, topiknya kira-kira apa? Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik, namun saya ingin menyapa Anda nih di rumah. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Ziva Zahdias kembali hadir nih untuk menyapa Anda. Di mana lagi kalau bukan di Ekonomi Kreatif. Dan tentunya pemirsa tadi sudah saya bahas sedikit ya, sudah spill tentang ada bayi, ada makanannya. Kira-kira hari ini kita bahas apa sih di Ekraf? Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu peluang usaha bubur bayi rumahan. Nah, hari ini pemirsa saya menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya sudah terpercaya. Ya, siapa lagi kalau bukan dua narasumber saya hari ini. Saya perkenalkan yang pertama, yang paling cantik di sini ada Kak Resi Tane selaku pengusaha. Halo Kak. Oke, halo Mbak, selamat sore. Sore, aku manggilnya Kak Resi ya. Oke, baik. Baik, dan satu lagi nih pemirsa ya, satu lagi nggak kalah penting, di mana kita butuh kalau sudah ada pengusaha di bidang makanannya, tentu kita harus mencari kadar gizinya ini tepat atau tidak. Makanya kita hadirkan pengamat gizi. Hari ini ada Bapak Supnanda SKP MKes. Halo Pak, apa kabar? Sehat, Assalamualaikum. Selamat sore. Sampai bertemu di kesempatan acara sore hari ini dalam dialog interaktif yang membahas dengan topik ekonomi kreatif. Iya, baik. Terima kasih Pak Sup. Dan di sini langsung ya sudah hadir kedua narasumber kita, artinya kita sudah sangat siap ini untuk membahas seperti apa sih topik peran kita tentang peluang usaha bubur bayi rumahan. Dan di sini sudah hadir pemerhati gizi dan juga pengusaha. Tapi saya mau ke pengusahanya dulu kali ya. Nah, ini usaha bubur bayi rumahan apa nih yang mencetuskan sehingga akhirnya Kak Resi ini berpikir untuk buat usaha seperti ini? Oke, baik. Jadi usaha ini berawal ketika saya menyelesaikan pendidikan sebagai spesialis keperawatan anak dari Universitas Indonesia. Nah, setelah itu saya aktif Mbak menjadi narasumber parenting. Nah, salah satu topik saya itu adalah MPASI, makanan pendamping ASI, dan alhamdulillahnya sudah ribuan ibu-ibu yang mengikuti kelas parenting saya secara online. Nah, bergerak dari situ banyak sekali support yang datang gitu. Kenapa sih nurse gitu nggak menciptakan aja produk MPASI yang memang sesuai standar nih? Karena kan banyak sekali saat ini ibu-ibu bekerja, kemudian juga ibu-ibu yang bahkan ada yang mengaku saya nggak bisa masak sama sekali gitu. Bagaimana saya tahu nutrisi yang saya berikan ini sudah tepat gitu. Makanya berdasarkan itu saya mencoba menciptakan produk catering MPASI yang tentunya sudah berdasarkan standar kesehatan gitu, berdasarkan panduan. Dan antusiasme dari ibu-ibu itu sangat banyak. Ada yang pesan cateringnya 1 bulan, 1 minggu, bahkan WA dari Little Ruru sendiri tuh jarang gitu loh, nggak ada masuk gitu Mbak. Jadi ada yang lagi staycation nih ke Medan atau lagi liburan ke Medan. Nah itu mereka udah pesen duluan, Kak saya mau ke Medan nih, pesen ya kirim ke hotel ini gitu. Karena kan MPASI ini bisa kita simpan di dalam keadaan dingin gitu. Itulah awalnya kenapa ada produk ini. Oke, sudah berapa lama nih Kak? Kapan awal mula? Oke, awal mulanya itu tahun 2020. Jadi awalnya dulu itu saya cuman menjual produk mentah gitu. Jadi saya udah menimbang nih ada hati ayam, sayur, lemaknya, kemudian protein hewani nih yang paling penting. Udah saya timbang, saya masukkan ke dalam
box gitu. Nah, ibunya tinggal masak. Cuman ke depan akhir-akhir ini ibu-ibunya bilang kalau masih dalam bentuk seperti itu kan mereka harus masak nih, sedangkan harus bekerja gitu. Makanya nurse buat dong yang udah jadi gitu. Jadi tinggal diangetin terus dikasih ke adeknya gitu. Jadi udah 2020. Baik, termasuk masih baru tapi sudah banyak peminat ya. Sudah, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Dan kita ke pemerhati gizi nih, melihat akhirnya ada sebuah produk yang cukup bermanfaat bagi seluruh ibu-ibu, terutama yang bekerja ya seperti saya. Mungkin ini bisa menjadi contoh nih ke depan ya. Nah, ini gimana nih Pak Nanda, gimana nih menanggapi hal tersebut nih sebagai pemerhati gizi sendiri? Baik, jadi kalau kita lihat dari produk-produk makanan pendamping ASI ini ya Bu, apalagi buat ibu-ibu yang mungkin bekerjanya sibuk, yang tidak punya waktu di dalam menyiapkan makanan yang bergizi ya buat makanan pendamping ASI ini, ya saya kira bisnis peluang ini sangat menarik sekali ya, sangat besar peluangnya untuk bisa membantu para ibu-ibu tadi. Jadi dengan kasus-kasus stunting sekarang kan itu juga salah satunya akibat kurangnya gizi ya. Betul. Nah kita lihat sebenarnya empati ini adalah ada juga waktunya dalam pemberian gitu. Jadi nggak semena-mena bisa langsung dikasih Bu. Jadi mungkin dia harus memenuhi waktu paling tidak 6 bulan gitu. Nah jadi produk-produk ASI yang seperti Bu Resi buat ini sangat membantu sekali dalam pemenuhan kebutuhan gizi pada anak balita Bu. Baik, nah sebelum kita kembali ke Kak Resi, ini tadi Bapak ada menyinggung tentang stunting. Nah, seberapa besar sih pengaruh untuk empasi ini terhadap makanan empasi ini terhadap stunting sendiri nih Pak? Baik, jadi makanan empasi ini kan harusnya juga seperti kata Bu Resi tadi sudah memenuhi standar ya. Dari nilai gizi lemaknya, karbohidratnya, proteinnya sendiri, mungkin juga mineral dan vitaminnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kan yang dibutuhkan oleh anak balita ya. Pada usia 6 bulan itu dia harus sudah perlu empasi gitu. Karena ASI sendiri tidak akan mencukupi lagi buat kebutuhan tubuhnya gitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi untuk mengatasi stunting, empasi ini sangat dibutuhkan sekali Bu. Karena di samping ASI juga tidak cukup lagi, mungkin inilah salah satu jalan menambah kecukupan gizi daripada balita tersebut di dalam mengatasi untuk tidak terjadi nanti stunting. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa. Jadi sebuah empati ini memang sangat sebegitu pentingnya sehingga ini sangat bermanfaat juga nih kepada anak-anak bayi. Apalagi kita ingin menciptakan dan melahirkan anak-anak generasi bangsa ke depan yang pastinya sehat ya pemirsa di rumah. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Nah, kita kembali lagi nih ke Kak Resti. Kak Resti tadi sudah menyebutkan bahwa termasuk baru ya 2020 sudah memulai hal tersebut dan tadi peminatnya cukup banyak juga ya ternyata ya. Nah, ini awal mulanya seperti apa nih? Apakah gampang nggak sih untuk pemasarannya gitu? Gimana nih Kak? Oke, baik. Jadi benar ya, nggak mudah untuk merintis suatu usaha ya, apalagi ya masih usaha kecil nih. Terus kan ini pasarnya juga kecil ya, anak-anak bayi. Nah, untuk yang pertama kali saya lakukan itu ya branding image ya. Lah dari kelas-kelas online itu kan orang-orang menjadi mengenal saya gitu, Nurse Resi gitu. Nah, kemudian saya mulai promosi. Jadi media promosi yang saya gunakan saat ini adalah Instagram gitu. Jadi dari Instagram ya saya bergerilya ya, mulai dari menyebutkan nih manfaat dari MPASI, kemudian kalau misalnya MPASI-nya tidak tepat, apa dampaknya untuk bayi. Nah, sehingga kan ibu-ibunya jadi tertarik, oh ini yang masak ternyata orang yang memang ngerti tentang MPASI gitu. Jadi branding image itu perlu banget ketika kita membangun suatu usaha yang ini kan nggak umum gitu ya, usaha yang masih ya bisa dibilang masih sedikit gitu, apalagi di Kota Medan sendiri saya lihat masih sedikit sekali usaha sejenis bubur bayi ini gitu. Jadi kita harus aktif untuk sosial medianya. Betul sekali ya, jadi walaupun sebagus apapun ya memang branding itu menentukan juga ya Kak ya. Apalagi ini hal sensitif yaitu bubur bayi yang memang diperuntukkan untuk bayi yang memang ya susah ya untuk mencari
makanan yang benar-benar tepat, sehat, dan pastinya bergizi ya. Nah, untuk kandungan bahan-bahan yang ada di dalam MPASI ini apa aja nih untuk bubur bayinya? Oke, jadi MPASI ini kan dibuat berdasarkan standar ya, berdasarkan guideline dari WHO ya. Jadi ada karbohidrat itu sangat penting ya. Nah, di sini saya mau menekankan ya bahwa kita menggunakan bahan pangan lokal ya. Jadi yang mudah didapatkan ya. Jadi karbohidratnya itu ya beras putih biasa yang saya konsumsi juga gitu. Kemudian ada protein hewani. Protein hewani ini sangat penting. Kenapa? Karena dari protein hewani inilah adik bayinya akan mendapatkan zat besi gitu. Zat besi sangat penting untuk pertumbuhan ya. Protein hewaninya juga nggak mesti yang impor ya dari contohnya hati ayam, ikan kembung yang mudah didapatkan. Nah, itu saya gunakan. Kemudian ada sayurnya juga, dan yang terpenting satu lagi adalah lemak. Lemak itu sangat penting dalam MPASI. Kenapa? Karena lemak untuk pertumbuhan dan juga untuk pembentukan sel-sel otak. Jadi ibu-ibu jangan takut anaknya obesitas karena MPASI-nya ada lemak ya. Nah, lemaknya juga sesuai takarannya dengan panduan gitu. Baik, nah tadi kalau misalnya mendengarkan penjelasan dari Kak Resi sendiri bahwa memang kandungan-kandungan yang ada di dalam bubur bayi MPASI yang dibuat ini adalah memang sehat dan bahan-bahannya juga memang berkualitas. Tapi ini bagaimana nih? Mungkin saya mau tanya ke pemerhati gizi nih Pak. Kan bayi ini juga sama kayak kita ya Pak, udah besar ini kadang-kadang suka milih nih Pak makanan-makanan. Nah, sebaiknya makanan MPASI seperti apa nih yang diberikan kepada anak-anak yang memang pasti semua suka gitu? Ya. Seperti apa nih Pak? Baik, sebenarnya kan MPASI ini pengenalan pertama ini ya buat makanan tambahan buat bayi. Betul. Jadi seperti tadi udah dijelaskan Bu Rese, bahwasanya dia harus mengandung kecukupan nilai-nilai gizi tadi. Jadi di samping itu dia kan harus menakar juga jumlahnya ya, porsinya. Kemudian jadwal pemberian yang tepat gitu harus kalau bisa jadwal itu jangan berubah-berubah. Misalnya kasih makan paginya itu untuk MPASI-nya jam berapa, nanti siang juga seperti itu Bu. Jadi kebutuhan kalorinya itu harus terpenuhi. Oke, baik. Misalnya usia 6 bulan itu, dia harus memenuhi kebutuhan kalori sebanyak 200 kalori tadi gitu. Bisa kita menyelinginya dengan 2 sampai 3 kali per hari itu untuk menu utamanya, kemudian bisa diseling dengan 1 sampai 2 kali makanan selingan gitu. Oke, jadi kebutuhan itu harus terpenuhi dulu. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan dari Bu Resi kandungan-kandungan yang ada di dalam MPASI yang beliau buat ini adalah makanan-makanan produk lokal gitu. Betul. Yang tentunya bahan makanan yang dimakan keluarga juga gitu. Hanya bedanya kan kita harus melihat tekstur ya Bu. Jadi kenapa anak tidak selera makan juga harus dilihat juga variasi dalam penyajiannya mungkin. Jadi karena ini kita baru memperkenalkan makanan pertama buat dia, buat si bayi, mungkin variasi-variasi itu harus diganti-ganti gitu. Jangan monoton, hari ini itu, hari ini itu. Jadi coba di-combine, divariasikan dengan jenis-jenis kandungan yang lainnya. Seperti tadi kan bisa hati ayam ya Bu ya, Iya, bisa. ikan gembung, yang mudah-mudah didapat itu saya kira ya, sayuran seperti itu. Mungkin nanti ya itu yang bisa mungkin nanti membuat anak bosan kalau itu aja terus. Kan gitu. Jadi penyajian yang variasi, kemudian jumlah takaran dan porsi. Kadang-kadang kan si ibu mau cepat gitu ya, banyak dikasih gitu. Padahal bukan itu pemenuhan kebutuhan gizi yang baik itu, dipaksa seperti itu. Jadi harus ada jumlah takarannya, porsinya, jadwal pemberian yang tepat seperti itu. Baik, tadi mungkin menyinggung soal waktu nih Pak, ketentuan waktunya seperti apa? Memang continue harus begitukah jadwalnya atau mungkin yang mengatasi tadi ya anak-anak yang memang tidak mungkin tidak terbiasa dengan makanan itu atau gimana gitu, atau moodnya yang lagi memang benar-benar rusak, itu gimana nih Pak? Nah, Kira-kira? juga kadang-kadang kan kita seorang ibu ini khawatir ya kalau anaknya nggak mau makan. Nah mungkin itu diperhatikan juga dari segi kesehatannya. Mungkin sedang kondisi menurun kesehatan, pastilah nafsu makan juga berkurang. Betul. Ya Bu. Tapi kan harus memperhatikan pola yang tadi. Si ibu kan pasti sudah tahu pada saat kapan harus dikasih gitu. Jangan pas posisi si bayi masih kenyang dikasih gitu kan. Itu akan tidak bisa si bayinya juga menerima gitu. Jadi waktu pola itu maksudnya jadwal dalam pemberiannya itu gitu. Pada saat jadwal yang benar-benar lapar seperti itu kan, pasti si bayi akan nafsu makannya bertambah seperti itu.
Nah, indikasinya seperti yang ke stunting tadi, mungkin bisa nanti ditimbang berat badan ya Bu ya, Iya. diukur tinggi badannya seperti itu. Baik. Nah, kalau soal menu nih, saya balik ke Kak Resi. Gimana nih? Menu-menu andalannya Kakak apa? Apakah memang seperti catering biasa gitu ya? Memang hari ini A, besok B, besok C, atau gimana nih variasinya? Seperti apa? Oke, baik. Nah, makanya kenapa sih Little Ruru Catering Empasi ini jadi favorit ibu-ibu karena bisa request, Mbak. Oke. Jadi teksturnya disesuaikan dengan kebutuhan bayi, dengan usia bayi. Kadang pun juga menu-menunya ini saya konsultasikan dengan ibunya, saya komunikasikan gitu, Bu, besok menunya bubur hati ayam ya gitu. Oh, nurse kayaknya bayi saya nggak suka gitu. Nah, saya bisa ganti gitu. Jadi terus MPAS ini kan juga diusahakan plain ya, nggak ada garam, nggak ada gula, tapi bisa request juga gitu. Jadi memang saya membuatnya ini sesuai dengan request dari ibu-ibu gitu. Makanya dia masih produk skala kecil, jadi masih by order gitu. Oke, Mungkin jadi kedepannya menyesuaikan ya. kita akan buat produk yang mungkin lebih masif ya Pak. Semoga ya, pastinya harus Semoga bisa ya. ya, amin. Amin. Nah, ini kalau untuk empasinya sendiri memang ditargetkan kah khusus usia berapa bulan ke berapa bulan atau mungkin ketika variasinya sudah usianya sudah nambah lagi jadi variasinya mungkin berbeda lagi atau gimana nih Kak? Iya. Oke, jadi MPAS ini kan 6 sampai 24 bulan ya. Jadi kita menerima orderan dari rentang usia itu gitu. Nah, untuk menunya sama, cuman berbeda di teksturnya aja. Jadi menu yang di usia kurang dari 12 bulan dengan menu di usia 12 bulan ke atas itu sama. Hanya saja mungkin kan kalau dia udah 12 bulan ke atas mungkin sudah ada sedikit rasa gitu dari garam. Itu aja yang membedakannya, sama tekstur. Kalau usia 12 bulan ke atas kan udah makanan keluarga, sudah nasi lembek sama sayurannya pun udah kayak makanan orang dewasa gitu, menu Sudah mulai keluarga. menyesuaikan ya, Sudah, makin iya. usianya mendekati ke anak-anak biasa, makin biasa lagi gitu ya Iya, makanannya. Baik, nah tadi dijelaskan oleh Kak Resi ya bahwa tekstur-tekstur itu dari usia-usia ini bisa berbeda. Nah gimana nih kalau Pak Iya. beri tanggapan terhadap seperti itu? Memang Jadi benarkah? Iya, yang dibilang oleh Bu Resi tadi benar Bu. Jadi masa pertumbuhan itu kan beda ya, usia 6 bulan, Iya. usia di atas 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi mungkin kalau di usia 6 bulan itu kita harus menyesuaikan tekstur yang lembut, yang lunak gitu. Karena juga kan daya menelan dari bayi ini juga belum begitu matang ya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau misalnya tidak disesuaikan usia dengan tekstur kelembutannya bisa nanti tersedak seperti itu. Nah, kalau dia udah di usia 7 bulan, 8 bulan tentu udah ada pertumbuhan gigi, Bu. Oke. Jadi kayak kata Bu Resi tadi sudah disesuaikan, sudah bisa mungkin makanan yang sedikit agak keras sudah bisa. Karena apa? Karena sudah mulai tumbuh gigi. Jadi dia sudah mulai mampu untuk bisa mengunyah gitu. Nah, jadi dengan pertumbuhan itu harus disesuaikan juga jenis tekstur daripada empasi tersebut. Baik, nah kira-kira nih Pak, kan sudah banyak juga beredar ya makanan-makanan anak bayi bahwa ada satu influencer yang memang terinfluence lah ya, orang-orang pasti menginfluence dia nih melihat bahwa ternyata anak bayi itu juga harus dikasih yang makanan biasa gitu Pak. Tapi sebelum itu Pak kita break dulu ya Pak. Nanti Bapak akan jawab setelah yang satu ini. Baik. Tetap bersama kami namun persembahan lagu untuk mengantarkan kepada Anda. Ini dia teman-teman dari Kikustik, silahkan. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ziwa Zahrianis masih di acara Ekonomi Kreatif ya dengan topik menarik kita yaitu peluang usaha bubur bayi rumahan. Nah, untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget ya nanti bisa bergabung dengan telepon interaktif kita ada di 0811 6100 386. Saya ulangi lagi ya, 0811 6100 386. Kami akan menampung pertanyaan Anda dan langsung akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Dan kita lanjutkan lagi kembali, tadi sempat terputus pertanyaan saya ya kepada Pak Nanda nih terkait dengan beredarnya ya ada influencer yang memberikan
anaknya ini makanan empasi yang memang sudah menjadi makanan biasa. Ini efek dampaknya gimana nih Pak? Apakah berpengaruh terhadap si anak? Baik, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, sebenarnya makanan pendamping ASI ini kan diberikan pada usia-usia tertentu ya. Iya. Jadi kapan sih boleh mulai tepat waktunya memberikan makanan pendamping ASI ini? Nah, jadi apabila misalnya diberikan tidak sesuai usia, ya dari tadi kita sudah bahas tekstur kelembutan, kehalusannya, kemudian kandungan-kandungan nilai gizi yang ada di dalam, itu bisa nanti akan berpengaruh sistem pencernaan daripada si bayi itu sendiri. Misalnya kita sudah mengasih tekstur yang keras, padahal usianya belum melewati 7 bulan atau 8 bulan seperti itu. Tapi empasi yang kita berikan udah empasi yang sama teksturnya seperti makanan orang dewasa. Nah, akibatnya nanti apa? Mungkin pasti bisa adanya permasalahan pada pencernaan dari si bayi itu sendiri. Gitu. Karena kan kita mengetahui sistem pencernaan dari bayi itu sendiri belumlah begitu matang untuk bisa memakan semua jenis makanan gitu. Jadi harus disesuaikan dengan usianya dalam pemberian empasi ini. Jadi memang harus teliti ya, sebagai ibu juga harus bijak ya dalam memberikan dalam memilih jenis empasi. Betul sekali. Nah, pemirsa di rumah tadi sudah benarkah bahwa memang kita harus benar-benar memperhatikan usia juga ya. Jadi tidak asal-asalan memberikan bayi atau anak kita tuh makanan yang mungkin tidak sesuai dengan usia yang harusnya diberikan. Dan pemirsa, inilah dia, ada penyajian empasinya, bervariasi, beragam warna ya. Ini beda-beda varian, beda-beda menu gitu ya Kak ya? Beda menu ya. Baik, nah di sini empasi apa aja sih yang kita buat? Yang paling sering diproduksi itu ya belut, hati ayam, kemudian ikan kembung gitu. Jadi ada juga udang, cuman kan ada beberapa anak yang alergi. Jadi selalu, pokoknya sebelum saya masak ya, itu selalu ditanyain dulu ke orang tuanya, bagaimana kondisi bayinya sekarang gitu, ada alergi atau tidak gitu. Oke, nah ini kan bervariasi warna-warna, ini berpengaruh juga nggak sih kepada anak ini terhadap mungkin sensorik warnanya gitu nih, mungkin gimana nih? Apakah memang tujuannya seperti itu atau karena ingin bervariasi aja gitu? Tentunya untuk supaya bervariasi ya. Kalau misalnya sebenarnya untuk sayur dan protein nabati seperti tahu, tempe itu kalau di usia di bawah 12 bulan itu lebih pengenalan, Mbak. Jadi yang paling penting itu adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak ya. Jadi kenapa sih saya tetap memberikan sayur ya? Sayur kan ada vitaminnya dan itu juga bagus untuk anak. Tapi ingat porsinya tidak seperti protein hewani ya, karena kita harus mengedepankan protein hewani, karbohidrat, dan lemak. Karena zat besi yang ada di sayur, misalnya di sayur bayam, itu belum bisa diserap dengan baik oleh pencernaan bayi. Makanya sayur tadi tidak diberikan dalam jumlah yang berlebihan gitu, hanya pengenalan. Baik, nah kalau saya lihat ini ketika memasaknya ini cukup banyak ya, dan memang kemasan ini seberapa penting sih untuk kemasan sendiri ini terhadap produk empasinya Kakak? Kemasan itu penting ya Mbak, jadi kalau misalnya kita masak bubur gini, ini kan satu media yang saya sediakan nih untuk ibu-ibu. Nah, pada saat sampai di rumah saya selalu menganjurkan ibu-ibu untuk memindahkan ke wadah kaca kalau misalnya memang mau disimpan dalam waktu yang agak lama gitu. Jadi kenapa? Karena kan wadah kaca itu dia tidak mengkontaminasi nanti makanan si adik gitu. Terus kalau misalnya ibunya tidak punya wadah kaca ya bisa pakai yang free BPA free gitu. Aman untuk bayi. Baik, dan ternyata bukan hanya makanannya tapi juga kemasannya itu memang perlu harus dijaga. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Nanda ini Pak, terkait dengan apa aja sih yang harus diperhatikan ketika, tapi sebelum saya bertanya kepada Pak Nanda, ini sepertinya ada yang antusias sekali ini penelpon di rumah. Ya, boleh kita sapa, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo Mbak. Halo Mbak, dengan siapa di mana? Saya Lita di Medan. Baik, Mbak Lita mau bertanya kepada siapa dan apa nih pertanyaannya Mbak Lita? Silakan. Mau bertanya ke kedua narasumber, bisa Mbak? Baik, boleh sekali.
silakan. Jadi kan saya sering lihat resep-resep MPASI yang pakai bumbu-bumbu gitu kan Kak, kan Mbak, yang pakai penyedap kayak saus tiram, kecap atau bumbu-bumbu lain lah yang katanya khusus untuk bayi gitu. Nah menurut pemerhati gizi sebenarnya bagaimana itu bumbu-bumbu yang katanya dikhususkan kepada bayi itu, apakah sebenarnya bagus atau enggak, dan untuk produk MPASI yang sekarang dipromosikan ini apakah mengandung bumbu-bumbu seperti itu atau tidak ya Kak? Ya, Bu. Terima kasih, itu saja. Baik Mbak Lita, terima kasih atas pertanyaan dan langsung saja ya kita tanyakan kepada narasumbernya. Yang pertama mungkin saya mau ke pemerhati gizi terlebih dahulu ya tentang bumbu-bumbu yang dikhususkan untuk bayi. Ini benar ya, aman nggak sih gitu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kita tahu juga usia juga masih bayi ya. Iya. Jadi artinya MPASI ini makanan masih pendamping ASI. Nah, Baik. kita ketahui ASI sendiri itu kan tidak ada campuran apapun ya, dari nilai gizinya cukup tinggi. Jadi kita ketahui MSG itu fungsinya buat apa dan apa yang bisa ditimbulkan nantinya kan gitu ya. Jadi saya kira untuk bahan-bahan penyedap, garam, gula dan yang lain-lainnya itu karena dia juga masih makanan pendamping ASI, saya kira tidak perlu diberikan, tidak perlu ditambahkan. Dan penyedap-penyedap itu juga nanti akan mempengaruhi daripada perkembangan kesehatan daripada bayi ini gitu. Jadi untuk MPASI itu benar-benar bebas dari bahan-bahan penyedap dan yang lainnya. Dan yang sekarang diproduk oleh Bu Reisi ini juga bebas ini dari bahan-bahan penyedap yang lainnya. Kita kan memperkenalan makanan itu juga sejak dini adalah makanan yang sehat ya. Makanan yang nanti dia sampai ke dewasa juga terbiasa dengan gaya hidup untuk memilih makanan-makanan yang dikonsumsi yang tentu sehat buat tubuh. Jadi menghindari nanti seperti sekarang kan sudah banyak juga anak-anak yang terkena DM ya, penyakit diabetes mellitus seperti itu. Nah, itu juga pola gaya hidup yang harus dibina mulai sejak dini gitu. Jadi sehingga nanti mencegah bisa terkena penyakit diabetes mellitus, hipertensi dan yang lain-lainnya. Jadi sudah memang dididik mulai dari dini itu tidak mengandung bahan-bahan penyedap dan yang lainnya. Saya kira itu. Baik, nah mungkin tadi berkaitan juga dengan pertanyaan dari Mbak Lita ya tentang kira-kira ini MPASI-nya mengandung bahan-bahan seperti itu enggak? Atau mungkin kalaupun tidak nih Kak, apa yang bisa dijadikan alternatif barangkali ya supaya anak-anak ini senang dengan bubur seperti ini gitu, gimana nih Kak Lita? Kak Resti, sorry. Saya masih terngiang-ngiang ya. Baik, silakan Kak Resti. Oke, baik. Jadi niat saya jualan ini kan bukan hanya sekedar bisnis ya. Jadi saya memang ingin membantu bagaimana ibu-ibu menyiapkan MPASI yang sesuai dengan standar. Jadi produk yang saya jual itu murni tidak menggunakan penyedap-penyedap yang viral ya sekarang ya, penyedap-penyedap untuk bayi. Nah, itu tidak saya gunakan. Nah, jadi benar-benar MPASI yang rasanya plain ya, tanpa gula dan garam. Nah, gimana sih supaya MPASI-nya enak gitu ya? Oke, tapi sebelum dijawab nih sepertinya ada penelpon ini Kak Resti. Oke, Baik, baik. ini kita mungkin bisa sapa langsung. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo dengan siapa di mana? Ya, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Saya mau nanya ke narasumbernya, Mbak. Iya, silakan Untuk dengan jenis MPASI Iya. yang dapat menambah berat badan bayi itu komposisinya seperti apa ya? Nah, untuk segmentasi bubur bayi yang untuk skala usaha kecil menengah atau usaha rumahan ini sebenarnya seperti apa marketnya di Kota Medan? Kalau kita lihat di Jawa kan kayak gini, usaha kayak gini banyak di pasar tradisional, bahkan mereka udah punya booth sendiri ya, punya stand sendiri dan dijual di pasaran gitu. Kalau di Medan kayaknya rasa masih hanya online dan kalangan terbatas. Bagaimana cara Mbak untuk menggait para pembeli ataupun pengguna produk-produk MPASI ini agar bisa diterima oleh masyarakat, tidak hanya online tentunya. Jadi masyarakat yang mungkin ibu rumah tangga kan bisa sekalian sambil belanja, bisa sambil beli produk MPASI gitu kan.
Jadi bagaimana strategi yang Mbak lakukan agar bisa merebut pelanggan di pasaran di Kota Medan ini, mengingatkan ibu-ibu rumah tangga tidak 100% bisa belanja online. Terima kasih ya narasumber ya. Selamat sore, sukses terus buat ekonomi kreatif. Terima kasih dengan penelpon kita yang tadi bertanya dengan 2 pertanyaan ya. Yang pertama perihal tentang pertumbuhan tubuh ya terhadap empati ini, dan juga bagaimana segmentasi pasar untuk menggayat. Mungkin ya sedikit ada strategi marketing lah istilahnya begitu ya Kak ya. Silakan nih Kak Resi. Baik ya, untuk yang lanjutan tadi supaya MPASI-nya gurih itu saya selalu mengajarkan kepada ibu-ibu untuk membuat kaldu homemade. Oke. Jadi kaldu homemade ini ya nggak mesti dari tulang iga yang mahal, nggak mesti dari ceker ayam pun bisa gitu untuk membuat kaldu homemade yang tentunya itu lebih sehat ya untuk bayi. Kemudian dari pokoknya yang bahan-bahan yang mudah dan murah Mbak, karena kan nggak semua orang mampu gitu ya membeli bahan-bahan makanan yang harganya mahal gitu. Makanya niat saya ini usahanya juga sekalian membantu ibu-ibu gitu ya. Kemudian untuk pertumbuhan ya, terkait dengan pertumbuhan. Jadi ya MPASI yang saya buat ini kan menu lengkap dan memang disesuaikan dengan usia si adik. Seperti yang sudah dibahas oleh Pak Sueb tadi ya, ada kalori yang harus terpenuhi. Jadi kalau memang si adik lagi kejar berat badan gitu ya, nah MPASI ini kan ada makanan utama, kemudian ada selingan. Jadi nggak mulus gitu loh Mbak kalau kita memberikan makanan pada bayi ya. Ada fase-fase GTM ya, gerakan tutup mulut, ada fase sakit, fase tumbuh gigi. Nah makanya ibunya harus sekreatif mungkin. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan ya MPASI yang dijual, nggak bisa. Jadi ibu harus peka nih terhadap kebutuhan si adik. Nah gimana nih caranya untuk mengejar tumbuh? Salah satu bahan pangan yang paling bagus untuk pertumbuhan itu adalah telur. Telur harganya murah dan sudah terbukti secara ilmiah bisa mencegah stunting. Nah itu sudah banyak penelitiannya di luar sana. Jadi 1 butir telur yang kita berikan untuk bayi nih setiap hari itu bisa mengejar pertumbuhan. Kemudian di selingan ya, ketika bayi nanti sudah berusia 8 bulan, nah kita bisa memberikan selingan-selingan yang ada kalorinya. Nggak perlu kok yang harus pakai keju, harus pakai misalnya minyak virgin, minyak zaitun gitu, nggak perlu. Jadi misalnya telur dadar, nah itu bisa kita kasih, atau pergedel yang ada hati ayamnya, nah itu bisa kita gunakan untuk sebagai makanan selingan. Jadi pelengkap kebutuhan kalori nih ketika adik GTM atau nggak mau makan. Baik. Nah berkaitan untuk strategi marketing ya, nah salah satu langkah yang dilakukan oleh Little Ruru itu mengikuti komunitas ibu-ibu di Kota Medan. Jadi saya juga join nih di komunitas ibu-ibu. Di sana juga saya aktif gitu dalam kegiatan ibu-ibu di Kota Medan, beberapa komunitas ya. Nah di sanalah saya melakukan strategi marketing gitu tentang produk ini. Sekalian saya juga ya sebagai kita perawat ya, Pak Sueb perawat, saya perawat. Nah sekalian mengedukasi lah tentang kesehatan gitu kepada ibu-ibu. Jadi sambil menyelam ya minum air. Wah. Tapi asal jangan tenggelam ya Mbak. Betul sekali. Tapi ini nggak akan tenggelam kok, malah akan mengapung ya dan semakin tinggi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya pemirsa, apa saja sih kira-kira yang harus diperhatikan dalam pengemasan empati ini? Tapi sebelum dijawab sama Pak Nanda, kita akan break sejenak. Inilah persembahan lagu dari Kikustik. Silakan. Ya, kembali lagi di Ekonomi Kreatif, masih bersama dengan saya ya, dengan topik menarik kita pada hari ini yaitu peluang usaha bubur bayi rumahan. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin bergabung masih boleh ya untuk di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menampung pertanyaan Anda dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan tadi ya pemirsa sempat terputus nih pembicaraan kita tentang hal apa saja kah yang menjadi perhatian nih untuk ibu-ibu di rumah ataupun para pelaku usaha yang ingin juga berkecimpung untuk membuat empati bubur bayi rumahan seperti ini. Nah kira-kira apa nih yang harus diperhatikan Pak? Baik,
Yang pertama sekali yang harus diperhatikan oleh ibu di dalam pemberian atau pengolahan makanan pendamping ASI ini adalah kehigienisannya. Jadi bagaimana sehigienis mungkin dalam mempersiapkan dan memberikan itu benar-benar higienis, karena itu akan mempengaruhi dari kesehatan si bayi itu sendiri. Baik nanti dalam pemberiannya itu seperti penggunaan tangan kah, menggunakan alat bantu sendok kah, itu juga harus benar-benar bersih ya. Karena itu juga akan berpengaruh nanti kepada kesehatan dari si bayi tersebut. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan nilai gizi tadi, Bu. Jadi nilai gizi ini sangat penting sekali ya, karena kebutuhan-kebutuhan seperti protein tadi, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin itu juga harus diperhatikan di dalam pemberian MPASI ini. Karena kan tujuannya ini juga nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan dari bayi tersebut ya. Dan yang ketiga, penyimpanannya juga harus perlu diperhatikan ini. Tadi wadah yang paling bagus itu adalah dari kaca ya. Kalaupun tidak kaca, paling tidak yang sudah bebas dari BPA-nya itu sudah ada ya. Kemudian berapa jam kah harus misalnya ini kan kita order tadi ya misalnya. Berapa jam itu bertahannya. Jadi harus diperhatikan juga itu. Karena jangan sampai merusak nilai gizi daripada MPASI itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di udara biasa terbuka gitu mungkin dilihat apakah 2 jam. Nah, jangan sampai melebihin itu masih diberikan gitu. Nah, ini akan berakibat fatal nanti terhadap kesehatan si bayi tersebut. Nah, misalnya untuk jangka panjangnya berapa lama dia untuk di freezer. Jangan sampai melebihi mungkin 1 minggu. Kenapa? Karena kalau udah habis itu mungkin merusak nilai-nilai gizi yang ada di dalam makanan MPASI tadi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus pola asuh juga ini. Pola asuh orang tua atau ibu dalam memberikan nutrisi pada bayi, ya waktu juga harus diperhatikan. Jadi memang benar-benar harus punya waktu ya, punya kepedulian, punya dukungan di dalam pemberian MPASI ini. Baik, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan ya pemirsa dalam pemberian MPASI ini. Apalagi ini adalah untuk generasi, calon generasi bangsa ke depan ya, pasti harus punya nilai yang sehat dan bergizi. Dan di tangan saya pemirsa ini sudah ada salah satu contoh dari MPASI yang ada di Little Ruru MPASI yang sudah ada sejak 2020. Ini kalau melihat teksturnya itu benar-benar halus ya. Ini biasanya untuk usia berapa ya seperti ini? 8 bulan ya, karena sudah mulai ada bertekstur sedikit ya, benar. Dibandingkan mungkin yang untuk 6 bulan ya yang masih benar-benar halus pemirsa di rumah. Nah, untuk teman-teman nih yang mau mungkin berminat ya di luar sana, ini banyak sekali pasti ibu-ibu yang bekerja di luar ya, wanita karir ya seperti saya maksudnya gitu ya. Nah, ini kira-kira di mana nih Kak bisa untuk pesan si MPASI-nya? Oke, bagi Bunda yang tertarik untuk memesan MPASI bisa DM di Instagram ya @empasi_medan atau bisa langsung WA 0895 10 19 2372. Jadi nanti akan dilayani oleh adminnya. Baik, nah ini yang saya pegang ini keadaannya dalam keadaan dingin. Nah ini bisa dikasih langsung atau mungkin harus di-recook lagi supaya lebih hangat gitu kalau ngasih anak bayi? Iya. Oke, jadi kalau untuk MPASI kita memang per hari Mbak sistemnya. Jadi kalau misalnya Bunda order untuk 1 hari akan dapat 3 cup ya, 3 cup seperti ini gitu. Jadi dimasaknya itu pagi, jadi dalam kondisi yang fresh. Kalau misalnya pagi bisa langsung diberikan. Kemudian untuk siang sama malam itu bisa disimpan di chiller, di kulkas yang bawah yang suhunya di bawah 5 derajat. Nah itu sebelum makan dipanesin dulu MPASI-nya gitu. Kenapa sih MPASI nggak boleh lama-lama di suhu ruangan seperti yang disampaikan oleh Pak Suaib ya? Karena bisa terjadi pertumbuhan bakteri. Kalau misalnya ada bakteri di makanan ya nanti bayinya bisa diare gitu, bisa menimbulkan masalah kesehatan gitu sebenarnya. Baik, nah yang tadi Kakak pegang itu ada perbedaan nggak di antara ketiganya ini? Mungkin di situ untuk umur berapa, jadi pemirsa di rumah tuh bisa melihat dan memang bisa mencontoh mungkin yang di rumah yang pengen recook untuk buat MPASI ya bisa menjadi contoh nih seperti apa. Ini mungkin teksturnya seperti apa dan untuk usia berapa sih yang dipegang tuh Kak? Oke, kalau ini teksturnya untuk usia 6 bulan ya, jadi ini disaring. Nah, jadi banyak juga bunda-bunda yang nanya, nurse bisa di blender nggak gitu ya? Boleh di blender, cuman kalau blender itu dia akan lebih encer.
Nah, kalau misalnya anaknya cenderung yang kental, itu disaring aja. Dan empasi sebaiknya kental. Kenapa? Karena kalau dia encer akan mempengaruhi kalorinya nantinya. Makanya ini disaring untuk usia 6 sampai 8 bulan awal. Kemudian yang tadi Mbak pegang itu untuk usia 8 bulanan. Oke, nah itu juga harus diperhatikan ya. Jadi tidak semua anak itu bisa menerima yang mungkin teksturnya lebih besar, kasar gitu ya. Memang harus diperhatikan sedetail mungkin ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pemerhati gizi kita ya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian empasi ini sendiri. Nah, mungkin sebelum kita ke closing statement nih, saya juga pengen nanya nih kira-kira Pak, untuk pemberian empasi ini apa sih Pak yang menjadi hal yang memang harus diperhatikan? Mungkinkah kita harus memperbanyak sayurnya atau mungkin zat-zat lain, kandungan-kandungan lain yang memang berguna itu untuk anak bayinya sendiri, seperti apa nih Pak? Oke, jadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan di awal, itu ada sesuai usia itu kebutuhan kalori yang harus dia cukupin seperti itu ya. Dari kandungan-kandungan tadi lemaknya, karbohidratnya, kemudian proteinnya, mineral dan gizinya. Nah, ini harus diperhatikan di dalam pemberian empasi tersebut gitu. Jangan sampai kita memberikan empasi tapi tidak memenuhi nilai-nilai gizi itu, sehingga untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi juga tidak akan bermanfaat. Nah, jadi yang perlu sangat diperhatikan adalah kecukupan dari nilai gizi tadi dan kecukupan kebutuhan kalori tadi gitu ya. Kemudian harus diperhatikan juga sesuai usia tadi. Nah, itu juga harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai tekstur, kelembutan, kehalusannya tidak sesuai dengan usia yang diberikan seperti itu. Nah, itu akan bisa berbahaya kepada di samping pencernaan juga bisa kesedak ya, akan mengakibatkan nanti si bayi bisa terganggu dari sistem pernapasannya sendiri. Baik, mungkin kita sudah masuk ke segmen terakhir ya. Ini kita akan bertanya mungkin closing statement singkat, padat dan jelas nih Pak terkait dengan topik kita hari ini. Saya mulai ke Pak Nanda dulu terkait dengan peluang usaha bubur bayi rumahan. Seperti apa nih himbauan mungkin kepada ibu-ibu di rumah dan juga kepada calon ibu ya yang nantinya akan membuat empasi untuk anaknya. Seperti apa nih Pak? Mungkin boleh singkat, padat dan jelas ya Pak. Jadi edukasi yang paling pertama sekali kita sampaikan tadi seperti pada calon ibu kan gitu ya, kemudian ibu yang sudah mempunyai anak. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar dari segi tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara pengolahan empasi yang baik untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi tersebut. Jadi nanti apabila mengolah sendiri, saya kira itu hal-hal yang perlu diperhatikan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Resitani. Tidak perlu bahan-bahan mahal yang kita beli seperti itu. Nah, hindari bahan-bahan yang siap saji ya. Makanan yang paling baik itu makanan yang diolah langsung dari pangan-pangan lokal. Tadi kita sudah mengetahui sendiri yang mudah-mudah Bu, yang murah lagi harganya. Betul. Hati ayam, ceker ayam. Nah, untuk rasa tadi jangan pakai penyedap. Itu tidak sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi ya. Jadi untuk tadi tekstur rasa tadi sudah dikasih tahu Bu Resitani, ceker ayam juga bisa jadi kaldunya itu untuk menambah tekstur daripada rasa tersebut. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nanda, dan langsung saja kita kepada Kak Resi, singkat, padat dan jelas Kak, silakan Kak. Oke, baik ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan atau golden age itu merupakan masa yang krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, saya hanya menekankan nih kepada ibu-ibu jangan punya ekspektasi yang berlebihan ya, misalnya anaknya langsung makan lahap, enggak ya, karena setiap anak itu unik, punya masalah tersendiri pada saat makan. Yang penting ibunya harus sabar, komitmen memberikan makanan yang terbaik, dan jangan lupa untuk cek pertumbuhan dan perkembangan setiap bulannya supaya ya anak kita sehat dan menjadi generasi emas 2045. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Dan tadi sudah ditutup dengan closing statement. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Nanda dan juga Kak Resi sudah hadir di sini berbagi informasi terkait dengan topik menarik kita, yaitu peluang usaha bubur bayi rumahan. Dan tentunya pemirsa ya, sudah 1 jam kita menemani Anda di sini, dan jangan lupa untuk saksikan terus Ekonomi Kreatif di minggu selanjutnya. Dan kami tutup dengan persembahan lagu dari rekan-rekan kita
di Kikustik dan inilah dia persembahan manusia kuat. Silakan, bye-bye.